Bagaimana kalau pagi hari ini kita tidur aja, oke? Hah? Tidak mau tidur? Mau belajar? Yeay! Berarti saya benar ada di sini ya, karena kalian mau belajar toh? Hah? Coba kita mau dengar dulu, apakah kalian tahu lagu ini enggak? Kak, soundnya oke kak? So oke? Aha. Tapi nggak keluar suaranya. Oke dari awal. Oke. Siap ya kak? 3, 2, yes. Dia dikit boleh? Tahu nggak lagu ini? Hah? Masa nggak tahu? Apa? Happy ya, happy. Happy, saya senang. Suara yang kenceng. Semuanya di kepala tepuk tangan. Ya habis. Mau lagi? Sekali lagi ya kalau gitu. Yes. Kalau nggak berdiri nggak enak kayaknya ya. Semuanya berdiri. One, two, three, happy. Come on. One more time. Happy. Cintaku semakin. Semuanya tepuk tangan kepala kita. Semangat sekali. Mau lagi? Tahu lagu ini enggak? I love you Jesus. Serius? Coba ya, tes ya. Dua, tiga, empat. Belum. Saya gedein dikit nggak suaranya kak di volumenya? Thank you. Gerakannya kayak apa ya? 1, 2, 3, 4. I. Deep dan. Oh gitu gerakannya. Deep. Yeay. Belum. Tepuk tangan lagi. Belum. Belum. Nggak mau taat ya. 1, 2, 3, 4. I love you Jesus. Thank you. Deep down in my heart, think about. Deep down,
talk about deep down in my heart. Think about down, down, deep down in my heart. Talk about down, down, deep down in my heart. I love you deep down in my heart. I deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. 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 Silakan duduk. Tadi siapa yang ikut outbound? Seru nggak outboundnya? Mau lagi nggak? Kalau tahun depan bikin lagi mau nggak? Nggak mungkin, 2 tahun depan baru bikin lagi. Siapa yang hari bawa kitab? Pegang kitabnya. Angkat tinggi-tinggi. Hah? Oke. Your Bible? Benji? Oke. Pegang kitabnya, bilang, ini adalah firman Tuhan yang menguatkan, menyelamatkan, menguduskan, memberkati. Amin. Kita mau baca firman Tuhan nih ya. Judul tema firman hari ini, malu tapi mau. Iya, apa sih? Mati. Tes, oke. Malu tapi mau. Kalian belajar nggak sih? Ini tuh artinya apa ya? Yang mana yang cewek yang pas apa yang ini? Ini apa ini? Oh, yang pink cewek ya. Yang ono cowok. Ini laki-laki, ini perempuan, begitu ya. Kita mau bahas apa sih, Kak? Kita mau bahas ya. Kalian harus tahu betul, ngerti betul bahwa kita itu diciptakan Tuhan berbeda. Betul? Saya sama kamu beda. Karena Tuhan nih ya, di Alkitab dicatat Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27. Keren, nulis, hebat, keren. Kejadian pasal pertama 27, Tuhan bilang begini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, apa? Laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi Tuhan itu hanya menciptakan 2 jenis kelamin manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang lain. Kamanto, kalau kali ini kok ada yang lain, itu karena dosa. Itu karena si iblis, si jahat itu, si jelek itu yang merusaknya. Karena supaya manusia nggak sampai kepada Tuhan, nggak barang-barang Tuhan nanti ketika Tuhan panggil, dia pengen juga punya pengikut banyak, dia merusak segala sesuatunya. Pokoknya apa yang Tuhan buat, yang Allah buat, dibikinlah imitasinya, contekannya, palsunya. Ada tuh laki-laki palsu, iya.
perempuan tapi kayak laki-laki, berarti laki-laki palsu. Ada tuh perempuan kayak laki-laki, iya. Ada juga laki-laki kayak perempuan, iya. Itu namanya perempuan palsu. Karena Tuhan gak pernah menciptakan di luar dari ini, laki-laki dan perempuan. Gak ada tuh yang dibikin lain. Di ayat lain Kamanto baca dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, gak ada yang bilang, maka aku menciptakan setengah laki-laki, setengah perempuan. No. Atau bilang gini, maka aku menciptakan perempuan yang agak laki-lakian, atau laki-laki agak perempuan-perempuanan. No, Tuhan dengan tegas hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Coba pastikan teman kamu di samping kamu benar-benar laki-laki atau perempuan. Normal ya. Oke. Berarti nggak ada yang palsu ya. Semuanya yang rambut panjang pasti perempuan ya. Ya rambut pendek agak botak laki-laki ya. Bener ya. Nah, Tuhan menciptakan mereka, kata Tuhan, menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Berarti masing-masing kita itu memiliki gambar Allah. Tuhan bisa mencipta, kita pun bisa mencipta, tapi nggak sesempurna sedahsyat Tuhan. Tuhan punya perasaan, kita pun punya perasaan. Tuhan punya perasaan yang kasih yang begitu besar, kita pun punya. Kalau binatang kan nggak punya perasaan. Binatang kan nggak punya roh. Tapi kita punya roh yang bisa menghubungkan diri kita dengan Tuhan. Binatang enggak. Dan laki-laki dan perempuan itu diciptakan dengan tangan Allah sendiri. Tahu kan? Waktu manusia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan pakai tangannya. Tapi waktu Tuhan ciptakan alam semesta, jadilah. Gitu kan? Tapi manusia, kepalanya. Berarti dengan tangannya sendiri, keren gak? Keren lah. Apa-apa yang dibuat dengan tangan si pembuatnya pasti keren. Dan pasti dipikirkan dan pasti istimewa. Kan dengan tangannya, gak mungkin dengan tangannya bikin asal-asalan. Bayangin kalau Tuhan bikin asal-asalan. Kepala kita gak bulat tapi gepeng. Bayangin kalau Tuhan asal-asalan bikin manusia. Hidungnya, lubangnya ke atas. Kalau kena hujan, air masuk kan. Bayangkan kalau Tuhan asal-asalan bikin kita. Mata kita 3. 1, 2, 3. Kayak minion, atau di tengah gitu kan. Ya kan? Jelek apa jelek? Jelek lah pastinya ya. Coba bayangkan kalau Tuhan ciptakan jemari kita semua jempol. Jempol semua. Nggak bagus kan? Jempol semuanya jempol. Tapi karena Tuhan begitu luar biasa kreatif, penuh dengan seni, makanya manusia itu kan begitu rupa. Keren. Gak ada tuh yang sebagus seindah manusia yang diciptakan Tuhan. Karena menurut gambar dan rupanya. Nah, laki-laki dan perempuan Tuhan ciptakan, bayangin, untuk apa Kamanto? Kata Tuhan nih, mereka diciptakan oleh Tuhan untuk beranak cucu, bertambah banyak dan penuhilah bumi. Oke. Kata ayat yang ke-28, beranak cuculah, penuhi bumi. Berarti
perlu ada laki-laki dan perempuan, tugasnya untuk beranak cucu. Bayangkan kalau yang menikah itu laki-laki dengan laki-laki, apakah akan beranak cucu? Perempuan dengan perempuan, apakah akan beranak cucu? Yang akan beranak cucu dan penuhi bumi dan berkuasa itu mereka yang menikah laki-laki dan perempuan. Jadi perlu diingat, perlu tanamkan, kalau ada yang bilang enggak apa-apa kamu suka laki-laki sama laki-laki, itu sesat, itu salah, itu dosa. Enggak apa-apa perempuan suka sama perempuan, enggak masalah. Jangan mau dengar itu salah besar. Karena Tuhan menginginkan kita itu diberkati laki-laki dan perempuan. Bukan sekarang, nanti-nanti ya. Sekarang kalian belum boleh namanya pacaran. Deket, sahabatan oke lah. Tapi kalau mulai pacaran, no. Yang boleh pacaran adalah mereka yang sudah punya penghasilan sendiri alias kerja sendiri, dapat uang sendiri. Waktu Adam diciptakan belum langsung dikasih Hawa. Tapi Adam Tuhan suruh kerja, memberi nama semua binatang yang datang padanya. Kerja gak itu? Kerjalah. Babi, kucing, gajah, jerapah, kuda nil, nyemot, kura-kura, apalagi anjing, apalagi kerbau, sapi, banteng, singa, lion, harimau, badak, banyak, udah banyak, nggak habis-habis sebutin. Jangan kamu kalau ngomong buaya, buaya kamu tuh buaya, seakan-akan kamu tuh buaya. Oke, udah stop, banyak. Nah, lihat, setelah Adam bertugas, baru Adam diberikan Hawa dengan cara mengambil tulang rusuk Adam. Adam lagi istirahat tidur. Pas bangun, lihat Hawa di pinggirnya. Tadi kamu kayaknya, hai, aku Hawa. Oh, Tuhan, dia pasanganmu. Makasih, nggak jadi jomblo. Apakah kau senang? Senang banget. Apakah dia cantik? Cantik banget. Ya iyalah, nggak saingan. Cuma Hawa doang, ada perbandingan. Coba kalau waktu itu ada Hawa, ada Karita, mungkin kau Adam bingung mana ya. Oke. Tuhan memberkati mereka. Saya pelan-pelan di sini dan agak lama di sini supaya kalian ngerti betul ya. Supaya ke depan kalau ada yang ngaco-ngaco bilang, no, itu dosa. Aku hanya cinta pada lawan jenis, bukan sejenis. Oke. Nah, lihat. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi. Itu nggak ada cara lain selain laki-laki dan perempuan menikah. Kalau laki-laki dan laki-laki bukan menikah namanya. Cuma kumpul-kumpul aja. Karena nggak menghasilkan anak, apalagi cucu. Perempuan pun begitu. Jadi tanamkan dalam dirimu baik-baik, aku menolak pernikahan sejenis. Aku menolak yang namanya lesbi. Aku menolak yang namanya homoseksual. Aku hanya menerima apa yang Tuhan minta, yaitu lawan jenis. Amin. Nih. Karena banyak sekali orang yang memperkenalkan, mengkampanyekan, mempublikasikan bahwa kita kalau suka sama sejenis itu nggak apa-apa. Ih, ngaco. Lihat nih, ada filmnya. Dan dikit bawah suaranya, Kak.
heartbeat. Ternyata anak-anak udah tahu, ibunya belum tahu. Broken heart. He's so sad. Wow. He's coming. What is doing? Saya suka dengan reaksi kalian. Ih. Saya suka. Itu berarti kalian nggak menyukai film ini kan? Itu berarti kalian nggak menyukai sesama jenis kan? Ih. Bahaya kalau ada yang keren. Itu bahaya. Tapi kalian It is good. Sounds good. Berarti keren. Ingat ya, dunia ini semakin lama semakin jauh dari firman Tuhan. Orang yang mengerti paham firman Tuhan makin sedikit. Tapi orang yang menentang, orang yang memalsukan, orang yang berbuat jahat makin banyak. Maka dari itu kalian dari kecil harus sudah tahu dan belajar bahwa kita ini diciptakan Tuhan menurut gambarnya, kehendak Tuhan, dan kita tahu kita beda.
Kalau kita beda, artinya laki-laki perempuan, kita beda, bukan berarti kita nggak bisa bersatu. Karena perbedaan itu untuk saling melengkapi. Tapi kalau sama, Kak Manto dan Kak Eben sama, kita teng 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 teng, saya nikahkan Eben dan Manto. Walaupun saya sepertinya hamil, tapi bukan hamil. Ini kegendutan. Jadi nggak benar. Misalkan, teng teng teneng, teng teng teneng, saya nikahkan Kak Muti dan Kak Mercy. So what? Kalian perlu tanamkan dalam diri kalian bahwa aku ini diciptakan sebagai laki-laki dan aku akan mencintai perempuan. Dan perempuan bilang, aku ini perempuan dan aku hanya akan mencintai laki-laki. Bukan, aku mencintai sesama. No, itu menjijikan. Itu produk iblis. Iblis merusak. Supaya manusia enggak seturut segambar dengan dia rusak. Kalau rusak dan enggak bertobat, Tuhan enggak terima di surga. Pengikut iblis makin banyak. Makin banyak pengikutku. Dan itu iblis ciptakan sebagai kesenangan katanya. Padahal kesenangan sesungguhnya itu adalah bersama dengan Tuhan. Bukan dengan dia. Dan kalau kita ingin bersama dengan Tuhan, ikutilah apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan? Beranak cuculah, berkembang banyak, penuhi bumi. Caranya ya menikah. Caranya menikah dengan lawan jenis, bukan sejenis. Nah, Kak Mutia dan Kak Mercy nggak mungkin menghasilkan Jono. Karena Kak Manto sama Kak Eben nggak mungkin menghasilkan Grace. Hanya akan menghasilkan capek. Yanto pun tidak. Jadi kita perlu tahu itu. Lalu kita beda. Laki-laki dan perempuan. Karena kita berbeda, kita perlu tahu juga, perlu pelajari juga. Karena perbedaan itu Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang buat, kita nggak perlu komplain. Nggak enak jadi perempuan, aku pengen jadi laki-laki. Atau mungkin, aku nggak enak laki-laki pengen jadi perempuan. No, masing-masing punya kelebihan. Masing-masing punya kekurangan juga. Dan itu Tuhan ciptakan supaya kita bisa saling menolong. Perempuan Tuhan ciptakan sebagai penolong. Berarti laki-laki nggak kuat-kuat amat. Karena butuh penolong perempuan. Perempuan juga begitu. Butuh dikasihi laki-laki. Dia kuat tapi butuh juga dikasihi, dibelai, disayang. Amin. Nah, karena kita berbeda, kita perlu tahu betul. Kakak mau ngomong pelan-pelan nih ya. Kalian jangan anggap jorok. Oke. Karena kita ngomongin hal kebenaran. Kalian perlu tahu itu. Nah, ingat. Kenapa dengan ini kok ih? Cuma gambar biasa kok ih? Apa sih? Tutup matanya. 3, 2, 1. Tuhan, kuduskan mereka semua karena kami membicarakan tentang hal yang kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Sudah. Hey, kita berbeda laki-laki dan perempuan.
Kok tutup mata sih? Pasti kalian udah lihat hal-hal lebih dari ini kan, sehingga malu kayak gini kan? What happened? Kita berbeda, makanya masing-masing kita perlu menjaga area yang tidak boleh dilihat, dipegang oleh orang lain kecuali orang tua kita mungkin, atau dokter yang sedang memeriksa kita. Mana aja kak yang perlu dijaga? Pertama, nggak boleh ada orang sembarangan pegang mulut kita, bibir kita, apalagi perempuan. Jadi perempuan jangan murahan, sembarangan dikasih. No, jaga. Nggak boleh sembarangan orang nyentuh, nggak boleh sembarangan orang pegang, apalagi Oke? Tuhan menghargai perbedaan itu dan Tuhan minta kepada kita untuk menjaga kesucian, kekudusan. Nggak boleh sembarangan orang pegang, nggak boleh sembarangan orang menyentuhnya. Mulut. Yang kedua, untuk perempuan, dada. Kamu jangan sembarangan buka baju. Laki-laki nggak boleh juga, tapi masih oke lah kalau laki-laki kan. Tapi perempuan jaga betul dan nggak boleh orang lain menyentuh bagian ini. Harus dijaga baik-baik. Karena Tuhan bilang jaga kesucian tubuhmu, hidupmu. Termasuk menjaga ini. Bukan hanya menjaga dari tangan-tangan yang tidak tanggung jawab. Tapi juga jaga kebersihannya. Paham? Bukan hanya menjaga, nggak boleh orang sembarang pegang. Tapi juga jaga kebersihannya. Karena Tuhan bilang itu keunikan perempuan. Itu kelebihanmu yang perlu kamu jaga baik-baik untuk tidak disentuh, dipegang, dilihat orang lain. Tapi kamu wajib merawatnya dengan baik. Penting diketahui. Laki-laki nggak punya hal itu, cuma perempuan yang punya payudara. Oke? Karena punya perempuan payudara, jaga. Nggak boleh sembarang orang pegang, nggak boleh sembarang orang sentuh. Hanya suami kalian yang sudah diberkati di gereja, itu yang boleh pegang dan lihat. Kok ai? Loh, kalau suami kalian nggak boleh lihat, gimana dong? Lanjut. Pelajaran penting loh ya, perlu ketahui. Laki-laki nggak punya payudara, perempuan punya payudara, dan perempuan harus menjaga ekstra, nggak boleh orang sebagian pegang, sentuh, apalagi mainkan. Yang ketiga yang nggak boleh orang sembarang sentuh, perlu pelajari adalah jenis kelamin kita. Laki-laki punya barang namanya penis. So what? Perlu diperhatikan, nggak boleh orang sembarang pegang. Ada banyak orang-orang di luar sana yang juga kotor otaknya. Walaupun laki-laki suka nggak bener juga. Kalian pernah dengar kata-kata sodomi? Udah, pokoknya lupakan aja. Cari internet ya. Ingat, kita punya penis harus dijaga baik-baik dan nggak boleh orang pegang, nggak boleh diperlihatkan dengan sembarangan. Benar-benar jaga kesehatannya juga. Habis pipis dicuci. Ay.
Hah? Ini Tuhan bilang tanggung jawab kita untuk menjaganya. Karena banyak di luar sana orang-orang jahat juga yang kadang-kadang memanfaatkan kalian masih kecil. Laki-laki pun banyak yang kena perkosa. Predator lah. Jadi kalian perlu ingat, perlu tahu, ini pelajaran penting. Kalian jaga baik-baik. Yang perempuan namanya vagina. Vagina apa? Vagina itu alat kelamin perempuan ya, Dek. Oke. Nama kedokterannya vagina. Nama asli itu sudah. Kita nggak boleh menyebut di luar nama itu, karena nggak sah. Nah, kalian perempuan-perempuan lebih lagi harus menjaga yang namanya alat vitalmu itu, vagina. Nggak boleh pipis sembarangan supaya orang nggak lihat kamu sembarangan. Kalau kalian bisa menghargai hidupmu, orang akan menghargai kamu juga. Kadang-kadang perempuan menjadi objek kekerasan seksual karena kadang-kadang perempuan nggak menghargai dirinya dengan cara pakai rok pendek lah, baju tak buka lah, kelihatan dia udel. Kalau di kamar nggak masalah, di kamar mandi, kalau keluar nggak boleh, ya kan? Nah, ingat baik-baik. Banyak sekali iblis memanfaatkan perempuan dan mereka melakukan banyak kejahatan. Makanya kalian sebagai perempuan harus benar-benar menjaga baik-baik. Jangan sampai orang megang, orang lihat. No, yang boleh pegang hanya dirimu, dokter, dan suamimu nanti. Ketika udah berkati Tuhan, berkati pernikahan ini, baru tuh boleh. Ternyata bukan hanya bibir, payudara, atau alat vital, alat kelamin kita. Ternyata yang perlu dijaga juga adalah anus kita, pantat. Ya, Kamanto kenapa perlu jaga? Nggak apa-apa, Pak, kelihatan. Emangnya bebek? No. Banyak orang-orang yang sudah dirasuki oleh iblis. Mereka pun, maaf ya, suka dengan namanya pantat. Makanya ditetapkan oleh Menteri Peran Anak dan perempuan anak itu bahwa hati-hati, nggak boleh orang sembarang pegang ini, dan ini. Mana? Ini, dan ini. Kalian harus jaga baik-baik dan bertanggung jawab, karena ini miliknya Tuhan. Maka kau harus jaga kekudusannya, kesuciannya. Amin. Karena Tuhan ingin kalian itu ketika masuk ke pernikahan, itu adalah pengalaman pertama yang akan membuat kalian menjadi suami istri. Seperti halnya Adam dan Hawa, pengalaman pertama ketika mereka mulai beranak cucu. Dan hanya pasangan yang sah oleh Tuhan yang bisa. Bukan hanya itu, Kamanto. Yes. Tahukah Anda? Oke. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Iblis itu suka merusak bukan cuma satu, banyak hal. Kadang-kadang kita dirusak oleh namanya tontonan. Gak usah angkat tangan, tapi mengaku dalam hatimu dan bertobat.
Siapa di sini yang pernah atau suka nonton video porno? Enggak perlu angkat tangan. Diam hatimu dan minta ampun sama Tuhan. Tuhan, mengapa kau larang itu? Tuhan bilang, jaga matamu supaya tetap kau melihat hal yang kudus, yang suci, yang benar. Kalau kau oleh iblis dirayu untuk melihat film-film porno, film-film yang gak harus kita tonton, karena mereka mungkin, mohon maaf ya, telanjang gitu-gitu. Hai, ini baik-baik. Itu akan merusak dirimu. Apa sih Kak Manto? Orang seneng kok. Perhatikan video baik-baik. Kak Manto akan putar ini. Dan kalian lihat. Apa akibatnya kalau kita suka nonton film porno? Apa akibatnya? Bukan hanya Tuhan marah, tapi kita pun rugi. Siap? Duduk manis dong. Baru saya putar. Perhatikan baik-baik dong ya. Ini pelajaran penting buat kalian semua, supaya kalian udah besar menghargai yang namanya hubungan dengan lawan jenis. 3, 2, yes. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi, yang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif,
ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting, pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari. Ternyata kalau kita kecanduan pornografi, kita menjadi bodoh. Karena free frontal cortex kita yang depan ini yang bisa untuk berpikir menjadi mengecil, dan nggak berfungsi dengan benar. Kalau banyak anak-anak nih kak, anak-anak nggak bisa konsentrasi, anak-anak nggak bisa mikir, jangan-jangan dia kecanduan pornografi, karena mungkin prefrontal cortex-nya udah mengecil, kebanyakan dibanjiri dopamin yang nggak penting. Kalau kalian udah mulai nggak bisa konsen, nggak bisa memutuskan benar apa salah, aduh nggak ngerti, pusing, nggak paham. Jangan-jangan kalian udah kecanduan pornografi sehingga otak kamu mengecil prefrontal cortex-nya. Yang untuk menimbang benar atau salah, yang untuk bisa membedakan mana jahat, mana baik, yang untuk membentuk konsentrasi kalian. Tapi ini waktunya kalau kalian mau bertobat, mau berhenti, mau stop nonton yang kayak gitu-gituan, Tuhan masih bisa pulihkan. Tuhan masih bisa pulihkan, Tuhan masih tolong kamu, dan Tuhan masih punya masa depan untukmu untuk bersinar bagi Yesus. Tapi kalau kalian gak mau bertobat, gitu terus, jangan harap masa depanmu ada. Karena pasti kau gak mampu berpikir, kau gak mampu nalarnya jalan, gak punya perasaan, karena udah rusak. Kakak gak mau kalian malu mungkin ngaku, angkat tangan, gak perlu. Tapi kalau kalian pernah nonton hal yang porno gini dan membuat kalian pengen nonton lagi, berarti kalian kecanduan dan kalian udah masuk ke jebakan iblis. Dan kalian kalau nggak bertobat, lama-lama kalian nggak punya masa depan. Dan kita punya retret yang dibilang shine for Jesus itu percuma. Karena kalian gak mungkin bersinar kalau masih suka nonton hal-hal yang porno. Ingat,
Kita perlu menjaga tubuh kita. Kita pun perlu menjaga pikiran kita supaya nggak dirusak oleh iblis dengan pornografi. Makanya kita perlu bertobat dan perlu belajar sungguh-sungguh menjaga 5 hal penting yang dibilang nggak boleh sembarang orang pegang. 4 hal penting. Apa nih? Mulut, apalagi? Dada, apalagi? Alat kelamin kita dan juga ya, untuk laki-laki penis, perempuan vagina. Amin. Lipat tangan, tutup mata. Kamanto tahu beberapa guru ngomong dan Tuhan juga ngomong sama Kamanto. Kalau ada di antara orang sebanyak ini ada anak-anak yang suka nonton hal-hal yang porno. Gak perlu lihat kiri kanan, lihat hatimu, dengarkan apa kata Tuhan. Kalau kau masih terus menyaksikan itu dan gak berhenti bertobat, bukan Tuhan gak sayang kamu, tapi kamulah yang merusak diri kamu sendiri. Bukan Tuhan gak bisa memberikan kamu kepintaran, tapi diri kamulah yang membuat diri kamu bodoh. Karena menurut penelitian, orang yang kecanduan pornografi, prefrontal cortex-nya atau otak depannya nggak berfungsi dengan baik, sehingga nggak bisa mempertimbangkan, nggak bisa fokus, nggak bisa konsen. Padahal untuk menjadi orang ke depan kita perlu anak-anak yang pintar, anak-anak yang bersinar buat Yesus. Tapi itu nggak akan terjadi atas hidupmu kalau kau masih suka hal seperti itu. Tapi kabar baiknya adalah kalau kau hari ini bertobat, gak akan lagi nonton film seperti itu. Mau berhenti, Tuhan dengan penuh sukacita akan memulihkanmu, akan melepaskanmu dari keterikatan itu, dan kau pasti akan menjadi anak yang baik. Anak yang punya prefrontal cortex maksimal dengan baik, pasti dia akan menjadi anak yang pintar. Pasti dia akan menjadi anak yang sopan. Pasti dia akan menjadi anak yang menyenangkan Tuhan menjadi orang tua. Anak yang sopan, anak yang pasti menghargai orang tuanya. Bilang selamat pagi, bilang terima kasih, bilang minta tolong, gak main suruh, gak main pergi tapi ucapkan terima kasih. Ketemu orang selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Enggak begitu aja. Karena dia tahu mana yang benar, mana yang baik. Karena prefrontal cortex-nya berfungsi dengan baik. Kalau kalian hari ini mau berubah, minta Tuhan tolong mengubah. Minta Tuhan tolong untuk menyembuhkan, memaksimalkan kembali otak depannya. Lipat tangan untuk matanya, kita berdoa. Atau mungkin, Kak, aku nggak pernah nonton film itu, aku bebas ya. Oh, belum tentu. Mungkin kita nggak pernah nonton film seperti itu, tapi tindakan kita, kelakuan kita nggak seperti yang Tuhan inginkan. Kita nggak pernah bilang terima kasih pada orang beri. Kita nggak pernah bilang minta tolong kepada orang yang kita suruh. Kita nggak pernah bilang selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada orang yang lebih dihormati. Kita pun harus bertobat. Karena Tuhan inginkan kita menjadi anak-anak yang santun, anak-anak yang kudus, anak-anak yang menjaga hidupnya. Siapa yang janji sama Tuhan mau menjaga pikiran dan tindakannya supaya berkenan kepada Allah, boleh bangkit berdiri. Gak perlu angkat tangan, mungkin takutnya kamu malu. Tapi akui dalam hidupmu
dan bilang sama Tuhan, minta ampun. Dan aku mau bertobat Tuhan. Gak mau lagi tergiur untuk menonton hal-hal yang gak baik. Gak mau lagi melakukan hal-hal yang menjijikkan. Aku akan sopan, aku akan santun, aku akan minta maaf kalau salah. Aku akan minta tolong kalau nyuruh. Dan aku akan berterima kasih untuk orang yang menolong kita. Karena orang yang punya free contact yang baik pasti punya sopan santun. Jangan mau kamu dirusak oleh iblis hanya gara-gara kesenangan semu. Kalau kalian benar-benar mau sayang Tuhan, yuk kita bertobat rame-rame. Kalau teman kita yang suka seperti itu, jangan diejek, tapi doakan supaya dia berubah. Dan kita akan berubah.
Tuhan Yesus, kuduskan kami, sucikan kami dari hal-hal yang jahat, dari pornografi, hal-hal yang tidak sopan. Tuhan, kami mau berubah. Kami mau stop nonton film, tayangan yang enggak sopan, yang enggak disukai Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang bersinar untuk Tuhan, hidup kudus, bertanggung jawab, berprestasi, semua untuk Tuhan, semua untuk kemuliaan-Mu. Aku pulang berbeda, tidak seperti aku datang. Aku akan bersinar untuk Tuhan Yesus yang sudah mengasihi aku, mencintai aku. I love you Jesus, I love you Lord. Sarangi dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya.